Saat kelas 12, aku menyembunyikan sepucuk surat cinta di tas sekolahnya. Dia membacakannya dengan suara keras di depan seluruh kelas, membuatku malu. 17 tahun kemudian, dia datang ke perusahaanku untuk melamar pekerjaan, membuatku benar-benar terdiam. Pernahkah Anda berpikir bahwa penghinaan yang paling menyakitkan sebenarnya adalah anugerah terbesar dalam hidup Anda? Ada sebuah cerita tentang seorang pria sukses yang menyimpan dendam selama 17 tahun terhadap seorang gadis yang dulu dengan kejam menginjak-injak harga dirinya di depan seluruh sekolah. Lalu, ketika berada di puncak ketenaran, dia membuka sebuah riwayat hidup lamaran kerja dan terkejut menemukan kebenaran yang mengguncang di balik penghinaan tahun itu. Apa rahasia itu? Mari kita simak bersama. Sinar matahari bulan Mei menerpa halaman SMA di kabupaten kami seperti api yang disiramkan. Suara tonggeret yang ramai di atas dahan pohon flamboyan semakin membuat suasana terasa panas dan menyesakkan. Kami, para siswa kelas 12A1, duduk di dalam kelas, mata kami semua tegang menatap papan tulis yang penuh dengan rumus-rumus matematika. Ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Sebuah tekanan tak terlihat membebani pundak anak-anak desa miskin seperti kami. Lulus perguruan tinggi adalah satu-satunya jalan untuk lepas dari kehidupan bertani yang membanting tulang. Namaku Agni. Nama itu terdengar tegar. Tetapi sebenarnya aku hanyalah seorang anak laki-laki kurus, pemalu, dan pendiam. Keluargaku miskin, orang tuaku bertani sepanjang tahun hanya untuk cukup makan sehari-hari. Harta berhargaku satu-satunya adalah sebuah sepeda ontel tua, yang setiap hari berderit menemaniku melewati jalan tanah merah berdebu ke sekolah. Kemampuan akademisku hanya rata-rata. Tidak ada yang menonjol untuk menarik perhatian guru atau dikagumi teman-teman. Aku hidup tertutup, menarik diri ke dunia sendiri, di mana aku sering tenggelam dalam lamunan tak menentu, minder dengan keadaanku, dan di dalam dunia mimpi itu ada bayangan Arawinda. Arawinda adalah ketua kelas kami, seorang gadis cantik, cerdas, dan penuh wibawa. Arawinda memiliki kecantikan yang murni dan polos dalam seragam putih abu-abunya. Rambut hitam panjangnya sering diikat rapi dengan pita biru. Mata hitamnya yang besar dan bulat memancarkan tatapan tegas dan penuh tekad. Arawinda bukan hanya primadona sekolah, tetapi juga kebanggaan para guru, teladan bagi banyak generasi siswa. Nilai akademiknya selalu yang tertinggi di angkatan, terutama dalam pelajaran sastra. Karangan-karangannya selalu dibacakan oleh guru di depan kelas, menerima pujian yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan antara aku dan Arawinda bagaikan langit dan bumi. Arawinda adalah bintang yang bersinar terang di atas, sementara aku hanyalah sebutir pasir tak bernama di bawah kaki orang. Aku tahu aku tidak punya hak apapun untuk menggapainya. Tetapi hati remaja yang keras kepala ini tidak mau mendengarkan akal sehat. Aku diam-diam menyukai Arawinda sejak hari pertama masuk kelas 10. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya, setiap tatapan matanya. Aku hafal kebiasaannya, dari cara dia menyelipkan rambut ke belakang telinga saat berpikir, hingga cara dia mengerutkan kening saat menghadapi soal matematika yang sulit. Aku hanya bisa memandangnya dari jauh, diam-diam menyalinkan catatan untuknya saat dia sakit dan tidak masuk sekolah, atau diam-diam meletakkan setangkai bunga flamboyan merah menyala di mejanya pada pagi-pagi buta. Perasaan itu terus tumbuh seiring waktu, diam-diam, sunyi, dan kuat. Aku tidak pernah berani mengungkapkannya karena aku takut ditolak, takut dihina, takut kehilangan persahabatan yang sudah rapuh di antara kami. Aku hanya bisa memendam perasaan itu dalam-dalam di hatiku, berkata pada diri sendiri bahwa cukup dengan melihatnya setiap hari, mendengar suaranya. Namun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi dan mengubah hidupku dan juga Arawinda sepenuhnya. Itu terjadi pada suatu sore di akhir bulan Mei, ketika hanya tinggal beberapa minggu lagi kami akan secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada masa sekolah dan memasuki ujian masuk perguruan tinggi yang menentukan. Hari itu, setelah sekolah usai, aku tinggal sendirian untuk piket kelas. Ketika membersihkan di dekat tempat duduk Arawinda, aku tidak sengaja melihat sebuah buku kecil jatuh di bawah meja. Aku mengambilnya dengan niat akan mengembalikannya besok, tetapi rasa penasaran mengalahkan akal sehatku. Aku membuka halaman demi halaman buku itu, dan mataku tertuju pada tulisan tangan Arawinda yang rapi dan lembut. Itu adalah sebuah buku harian. Di dalamnya,
Arawinda menulis tentang mimpi dan ambisinya, tentang tekanan belajar, tentang getaran cinta pertama. Dan kemudian aku melihat namaku muncul di halaman-halaman buku harian itu. Hari ini Agni kembali melirikku diam-diam di kelas matematika. Dia pikir aku tidak tahu. Kasihan sekali melihatnya begitu kurus. Andai saja dia bisa sedikit lebih percaya diri, mengurangi rasa mindernya tentang keadaan keluarganya. Dia tidak tahu bahwa di mataku, dia selalu menjadi teman yang paling baik dan tulus di kelas. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Arawinda, gadis sempurna yang selalu aku kagumi, ternyata memberiku kata-kata yang begitu baik. Dia tidak meremehkanku, tidak menjauhiku seperti yang lain. Dia mengerti dan bersimpati padaku. Kebahagiaan luar biasa meluap di hatiku, rasanya seperti berjalan di atas awan. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk berubah. Aku tidak ingin menjadi anak laki-laki yang lemah dan penakut lagi. Aku ingin menjadi seseorang yang pantas mendapatkan perasaan Arawinda, pantas mendapatkan harapannya. Aku mulai belajar dengan gila-gilaan, siang dan malam. Aku meminjam buku-buku dari teman, bertanya pada guru, begadang dan bangun pagi untuk mengerjakan soal-soal latihan. Aku tidak lagi merasa minder. Aku lebih percaya diri, lebih ramah dengan teman-teman. Aku ingin membuktikan pada Arawinda bahwa aku bukanlah pecundang. Aku bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Dan aku menulis surat cinta sepanjang 3 halaman kertas, berisi semua perasaan yang telah kupendam selama 3 tahun. Aku menulis tentang hari-hari memendam rasa, tentang mimpi dan ambisi masa muda, tentang janji akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakannya. Surat itu adalah seluruh hatiku, ketulusan dan keberanian terbesarku yang bisa kuberikan pada Arawinda. Tapi aku tidak menyangka bahwa surat itu akan menjadi awal dari sebuah tragedi, sebuah penderitaan, sebuah dendam yang berlangsung selama 17 tahun. Tinggal 2 minggu lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi dimulai. Suasana di sekolah selalu tegang dan panas seperti wajan di musim kemarau. Suara tonggeret yang ramai di atas dahan flamboyan yang merah menyala seperti seruan yang mendesak, menandakan saat perpisahan dengan masa sekolah semakin dekat. Di kelas 12A1, kami semua menunduk membaca buku, keringat bercucuran, mata kami menghitam karena kurang tidur. Soal-soal integral yang rumit, persamaan kimia organik yang kompleks, terus menari-nari di kepala kami siang dan malam. Aku pun tidak terkecuali. Sejak membaca catatan harian Arawinda, aku seolah mendapat kekuatan tak terlihat. Aku belajar siang dan malam, menyelesaikan soal matematika satu demi satu, soal fisika satu demi satu, menghafal puisi dan paragraf panjang. Aku ingin membuktikan pada Arawinda bahwa aku bukanlah anak laki-laki yang tidak berguna. Aku ingin pantas mendapatkan pikiran baik yang dia miliki untukku. Namun, di malam-malam begadang belajar, bayangan Arawinda terus menghantui pikiranku. Aku teringat senyumnya yang cerah, tatapan matanya yang tegas namun penuh kehangatan saat dia menjelaskan pelajaran kepadaku. Aku teringat aroma sampo melati yang samar dari rambut hitam panjangnya. Perasaanku pada Arawinda semakin kuat, tak tertahankan lagi. Aku memutuskan harus memberitahunya semua isi hatiku sebelum terlambat. Aku begadang semalaman untuk menulis surat cinta itu. Aku menggunakan kertas terbaik yang bisa kubeli di warung kelontong ujung gang. Aku menulis setiap huruf dengan hati-hati, memilih setiap kata agar terdengar paling tulus dan sungguh-sungguh. Aku menceritakan padanya tentang hari-hari pertama aku masuk kelas 10, tentang saat aku terpesona oleh kecantikan murni dan kecerdasannya. Aku menulis tentang saat-saat aku diam-diam meliriknya di kelas, tentang bunga flamboyan merah yang diam-diam kuletakkan di mejanya. Aku juga mencurahkan isi hatiku tentang rasa minder karena keadaan keluargaku yang miskin. Tetapi pada saat yang sama, aku juga menegaskan tekadku untuk maju dalam hidup demi membahagiakannya. Surat itu panjangnya 3 halaman penuh dengan tulisan tangan yang rapi. Aku membacanya berulang kali, entah berapa kali, dan setiap kali membacanya, wajahku terasa panas karena malu. Kata-kata norak dan canggung dari seorang anak laki-laki yang baru pertama kali jatuh cinta membuatku tidak bisa menahan rasa malu. Tapi aku tetap memutuskan untuk mengirimkannya pada Arawinda. Aku percaya ketulusanku akan menyentuh hatinya. Keesokan paginya,
Aku datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Halaman sekolah sepi, hanya ada beberapa siswa piket yang sibuk menyapu. Jantungku berdebar kencang di dalam dada seolah mau melompat keluar. Aku masuk ke kelas, berjalan mengendap-endap ke arah meja Arawinda, mejanya kosong, tas sekolah birunya belum diletakkan di sana. Aku mengeluarkan surat dari tasku, tanganku gemetar, merapikan lipatannya. Aku menarik napas dalam-dalam lalu diam-diam menyelipkan surat itu jauh ke dalam laci mejanya, di bawah tumpukan buku-buku latihan ujian. Selesai, aku bergegas kembali ke tempat dudukku, jantungku masih berdebar tak karuan. Aku mencoba bersikap normal, tetapi mataku tidak bisa berhenti melirik ke arah meja Arawinda. Beberapa saat kemudian, Arawinda masuk ke kelas. Dia tetap cantik dan bersinar seperti biasanya. Dia meletakkan tasnya di meja, menarik kursi dan duduk. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku dengan cemas menunggu reaksinya saat menemukan surat itu, tetapi Arawinda tidak menunjukkan gelagat aneh. Dia mengeluarkan buku-buku untuk belajar, sesekali menoleh untuk bertanya pada teman-teman di sekitarnya. Saat istirahat, dia juga hanya duduk di tempatnya mengobrol dengan beberapa teman perempuan. Suratku sepertinya masih terdiam di lacinya. Belum ditemukan. Rasa cemas bercampur khawatir membuatku tidak bisa fokus pada pelajaran. Aku bertanya-tanya apakah dia sudah membaca surat itu. Jika sudah, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Apakah dia akan menertawakan kata-kataku yang canggung? Apakah dia akan menolak perasaanku? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuatku gelisah. Aku tidak tahu bahwa saat aku menyelipkan surat itu ke laci meja Arawinda, aku tanpa sengaja telah membuka sebuah tragedi yang menyakitkan. Sebuah luka yang dalam di jiwaku yang berlangsung selama 17 tahun. Keesokan paginya, suasana di kelas 12A1 terasa anehnya sunyi. Selama 15 menit awal pelajaran, hanya terdengar suara gemerisik halaman buku yang dibalik, suara pulpen yang menggores kertas buram dari mereka yang sedang tekun belajar. Aku duduk di barisan belakang. Mataku terpaku pada buku matematika tetapi pikiranku melayang ke meja paling depan tempat Arawinda duduk. Sejak masuk kelas tadi, aku terus-menerus mengamatinya, mencoba mencari tanda sekecil apapun bahwa dia telah membaca suratku. Tapi tidak. Arawinda tetap seperti biasanya, serius, fokus, dan dingin. Tiba-tiba suara kursi yang ditarik memecah keheningan. Arawinda berdiri. Di tangannya ada selembar kertas yang terlipat rapi, jantungku berdebar kencang. Itu adalah kertas yang kugunakan untuk menulis surat kemarin. Aku langsung mengenalinya berkat garis-garis horizontal samar yang khas. Aku menahan napas, mataku terpaku pada tangannya, perutku mulas dengan firasat buruk. Arawinda melangkah ke depan kelas, wajahnya dingin, matanya yang tajam menyapu seluruh kelas lalu berhenti di tempatku. Tatapan itu tidak memiliki kehangatan atau keramahan sedikitpun, hanya dingin yang menakutkan. Arawinda mengangkat kertas itu, suaranya yang jernih namun tegas menggema di seluruh kelas. Teman-teman, hari ini aku ingin berbagi sebuah karya sastra yang sangat istimewa yang baru saja kutemukan di laci mejaku. Penulisnya adalah seseorang yang sangat akrab dengan kita. Seluruh kelas saling memandang dengan bingung, terdengar bisik-bisik. Aku merasa wajahku panas, keringat dingin mulai keluar. Aku tahu hal terburuk akan terjadi. Lalu Arawinda membuka kertas itu dan mulai membaca. Setiap kata norak dan canggung yang kutulis semalaman kini dibacakan dengan jelas dan keras di depan lebih dari 40 orang. Untuk Arawinda, gadis yang diam-diam aku sukai selama 3 tahun. Tawa meledak dari barisan bawah, anak-anak laki-laki mulai bersiul dan bertepuk tangan mengejek. Aku menundukkan wajahku ke meja, kedua tanganku memeluk kepala, hanya ingin ada lubang untuk bersembunyi dari rasa malu ini, Arawinda. Sejak hari pertama bertemu denganmu, aku tahu hatiku telah menjadi milikmu. Tawa semakin keras, semakin mengejek, bisikan dan telunjuk mengarah padaku. Aku merasa seperti badut yang sedang dijadikan bahan tontonan untuk seluruh kelas. Penghinaan dan rasa malu yang luar biasa naik ke tenggorokan membuatku sesak napas. Aku tahu aku miskin, bodoh, tidak pantas untukmu, tapi aku bersumpah akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakanmu. Suara Arawinda tetap datar dan tanpa emosi seperti mesin yang membaca kata-kata bodohku.
Setiap kata yang dia bacakan seperti pisau yang menusuk jantungku, mengiris-iris sisa harga diri seorang anak laki-laki yang baru dewasa. Aku tidak tahan lagi, air mata panas dan asin mengalir deras. Aku melompat berdiri, menyenggol kursi hingga jatuh, dan berlari keluar kelas. Tawa mengejek masih menggema di belakangku, menusuk dalam kepikiranku. Aku berlari sekuat tenaga ke tepian Sungai Ciliwung, tempat aku biasa bersembunyi saat sedih atau ingin mencari ketenangan. Aku terduduk di rerumputan, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Penghinaan di usia 18 tahun, usia di mana ego sedang tinggi-tingginya, terlalu berat bagiku. Aku merasa dihina. Harga diriku diinjak-injak. Perasaan tulusku dijadikan bahan lelucon di depan semua orang dalam isak tangis yang tertahan. Aku membenci Arawinda. Aku membencinya karena telah dengan kejam menginjak-injak perasaanku. Telah menjadikanku bahan tertawaan seluruh kelas. Penghinaan itu telah berubah menjadi api dendam yang membara di dalam hatiku. Aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan balas dendam. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku bukanlah pecundang yang pantas dihina. Aku akan sukses, akan kaya, dan akan kembali untuk menginjak-injak kesombongannya. Api dendam itu telah mengubah hidupku selamanya. Tetesan air mata panas mengalir di pipiku. Asin dan pahit, aku terduduk di tepi sungai, membiarkan angin meniup rambutku yang acak-acakan, membiarkan tawa mengejek teman-teman sekelasku masih terngiang di telinga. Rasa malu dan terhina terus menghantuiku seperti lintah yang mengisap sisa-sisa tenagaku. Aku telah memberikan semua ketulusan dan keberanian seorang remaja kepada Arawinda, tetapi balasannya hanyalah penghinaan dan cemoohan di depan umum. Di tengah rasa sakit yang mendalam, emosi lain mulai menyusup ke dalam pikiranku. Bukan lagi rasa minder atau kesedihan, melainkan dendam. Api kebencian membara di dadaku, membakar semua mimpi dan harapan hampa tentang cinta romantis. Aku membenci Arawinda, membenci kekejaman dan sikap dinginnya. Aku membenci semua teman sekelasku yang ikut menertawakan penderitaanku. Aku akan tunjukkan padamu, Arawinda. Aku akan tunjukkan bahwa Agni ini bukanlah pecundang yang pantas dihina. Aku mengertakkan gigi dan berkata pada diri sendiri. Kedua tanganku mengepal erat. Aku berdiri, menyeka air mata, dan berjalan pulang. Langkahku berat namun mantap. Sejak saat itu, Agni yang lemah dan pemimpi telah mati. Sebagai gantinya adalah Agni yang keras, gigih, dan penuh ambisi. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari tergelap dan terberat dalam hidupku. Aku mengurung diri di kamar sempitku yang panas seperti oven. Aku memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Tidak ada teman, tidak ada hiburan, hanya aku dan tumpukan buku yang berantakan. Aku mengubah kepahitan menjadi motivasi, mengubah rasa malu menjadi api yang menerangi jalanku. Aku belajar seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Aku begadang semalaman, makan roti kering, makan mie instan dengan terburu-buru untuk menghemat waktu. Mataku menghitam, tubuhku semakin kurus, tetapi mataku bersinar dengan tekad baja. Aku mengerjakan soal-soal matematika, fisika, dan kimia dengan gila-gilaan, dari satu set soal ke set soal lainnya, dari satu buku ke buku pinjaman lainnya. Ada malam-malam di mana aku pingsan di meja belajar karena kelelahan, tetapi begitu bangun aku langsung kembali belajar. Di kepalaku selalu terngiang tawa mengejek teman-temanku. Bayangan Arawinda dengan dingin membacakan suratku di depan kelas. Gambaran-gambaran itu seperti cambuk yang memacuku untuk berusaha 100, 1000 kali lebih keras dari yang lain. Aku tidak mengizinkan diriku untuk jatuh, tidak mengizinkan diriku untuk menyerah. Aku harus lulus perguruan tinggi, harus masuk ke universitas yang sangat bergengsi, untuk membuktikan pada mereka bahwa aku bukanlah seorang pecundang. Orang tuaku dengan sedih melihat putra satu-satunya semakin kurus, tetapi mereka tidak berani menasihatiku. Mereka mengerti rasa sakit dan tekadku. Mereka diam-diam memasakkanku makanan enak, membuatkanku susu hangat, dan menyemangatiku dengan tatapan penuh kasih. Berkat usaha luar biasa itu, pengetahuanku meningkat pesat. Dari seorang siswa rata-rata, aku dengan cepat menguasai materi dasar dan mulai menaklukkan soal-soal sulit, pertanyaan-pertanyaan rumit, dan soal-soal uji coba masuk perguruan tinggi. Aku selalu mendapat nilai tertinggi, jauh melampaui harapan guru dan teman-temanku.
Saat ujian masuk perguruan tinggi tiba, aku masuk ke ruang ujian dengan percaya diri dan tekad yang kuat. Aku mengerjakan soal dengan tenang, pasti, tidak melewatkan satu soal pun. Ketika menyerahkan lembar jawaban terakhir, aku menghela napas lega. Aku tahu aku telah melakukan yang terbaik, sisanya terserah pada takdir. Hari-hari menunggu hasil ujian adalah hari-hari terpanjang dan paling menegangkan, tapi aku tidak khawatir. Aku percaya pada diriku sendiri, percaya pada usaha tanpa henti selama berbulan-bulan. Aku tahu babak baru dalam hidupku menantiku di depan. Babak yang dimulai dengan api dendam yang dinyalakan dari selembar kertas surat yang disobek. Saat hasil ujian diumumkan, seluruh sekolah heboh. Nama-nama yang sudah biasa masuk dalam daftar siswa berprestasi diumumkan, membawa kebanggaan bagi keluarga dan guru. Tapi kejutan terbesar, syok terbesar bagi semua orang adalah nama Agni Pratama. Anak laki-laki kurus, pendiam, dengan prestasi akademis rata-rata, justru lulus pilihan pertama di Universitas Gadjah Mada. Dengan nilai yang sangat tinggi, masuk dalam jajaran teratas sekolah. Aku masih ingat dengan jelas saat melihat namaku di papan pengumuman. Jantungku berdebar kencang, aliran listrik terasa menjalari tulang punggungku. Aku berhasil, aku telah membuktikan kepada Arawinda, kepada teman-teman yang pernah menertawakanku, dan kepada seluruh dunia bahwa aku bukanlah pecundang. Api dendam telah mendorongku untuk melampaui diriku sendiri, mengubah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Acara perpisahan kelas berlangsung dengan suasana yang campur aduk antara gembira dan sedih. Semua orang mengerumuniku untuk memberi selamat. Tatapan mereka berubah dari kasihan dan meremehkan menjadi kagum dan hormat. Para guru juga menepuk pundakku, memujiku sebagai fenomena angkatan. Aku hanya tersenyum tipis, membalas ucapan selamat dengan basa-basi yang dingin di tengah keramaian. Tanpa sengaja mataku bertemu dengan mata Arawinda. Dia masih secantik dulu, tetapi di mata hitamnya ada sesuatu yang bingung dan menyesal. Dia hendak melangkah ke arahku, tetapi aku segera berbalik, sengaja mengabaikannya. Aku tidak mau mendengar ucapan selamat palsu dari mulutnya, tidak mau berhadapan dengan gadis yang telah menginjak-injak perasaan dan harga diriku. Tatapanku untuk Arawinda hanya menyisakan kebencian dan dingin. Hari keberangkatan ke universitas, aku membawa sebuah tas ransel usang berisi beberapa setel pakaian bekas dan sedikit uang yang dipinjam orang tuaku dari tetangga. Terminal kabupaten ramai dan bising. Suara klakson, suara orang saling memanggil. Aku berdiri sendirian di tengah kerumunan, menatap kampung halamanku yang miskin untuk terakhir kalinya. Aku naik ke bus tua yang reyot. Bau oli mesin menyengat hidungku, mencari tempat duduk di dekat jendela. Bus mulai berjalan. Bergetar hebat di jalan tanah yang bergelombang, atap-atap rumah jerami, sawah-sawah kering, perlahan-lahan menjauh di belakang. Aku melihat keluar jendela, mataku menyipit. Di kepalaku terngiang tawa mengejek teman-temanku. Bayangan Arawinda dengan dingin membacakan suratku di depan kelas. Rasa malu itu telah terpatri dalam jiwaku, menjadi motivasi terkuat bagiku untuk maju. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Arawinda. Aku bergumam, tanganku mengepal erat. Aku akan mengubah nasib, akan menjadi kaya dan berkuasa. Aku akan membuktikan padamu bahwa Agni yang miskin dan hina dulu sudah tidak ada lagi. Dan kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan padaku. Bus yang berguncang itu meninggalkan desa miskinku, menuju langsung ke terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Itu bukan hanya perjalanan untuk memulai kehidupan sebagai mahasiswa, tetapi juga perjalanan untuk mencari penegasan diri dan membalas luka masa lalu. Api dendam masih menyala di dadaku, mendorongku masuk ke dunia baru, dunia yang penuh godaan dan tantangan, di mana aku akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. 17 tahun, waktu yang cukup lama untuk mengubah seorang pemuda kurus dan dekil yang membawa dendam di bus reyot, menjadi seorang pria dewasa yang gagah, berdiri di puncak ketenaran. Perjalanan 17 tahun merantau di ibu kota yang megah juga merupakan 17 tahun di mana aku merasakan semua pahit manis kehidupan, ditempa hingga terkadang aku lupa siapa diriku dulu. Tahun-tahun sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada tidak semudah yang kubayangkan. Uang kuliah, uang kos, uang makan, membebani pundak mahasiswa miskin. Aku bekerja keras mencari uang dengan berbagai cara,
dari menjadi ojek, pelayan di warung makan, menyebar brosur, hingga menjadi guru les. Siang hari kuliah, malam hari kerja sambilan. Ada saat-saat aku begitu lelah hingga ingin menyerah. Tetapi bayangan Arawinda yang dengan dingin membacakan surat cintaku dulu muncul kembali di benakku, mengingatkanku pada satu-satunya tujuanku, sukses untuk membuktikan diri. Lulus dengan predikat cum laude. Aku dengan antusias memasuki dunia kerja, membawa mimpi tentang proyek-proyek besar, perusahaan-perusahaan raksasa. Tetapi kenyataan jauh lebih pahit. Kegagalan-kegagalan dalam merintis usaha, penipuan di dunia bisnis, proyek-proyek yang bangkrut total membuatku berkali-kali terpuruk. Aku pernah minum es teh di pinggir jalan, meratapi kesedihan, berkeliaran di jalanan sepi di malam musim dingin. Bertanya pada diri sendiri apakah jalan yang kupilih sudah benar. Tetapi api dendam di hatiku tidak pernah padam. Ia seperti mercusuar yang menerangi jalanku, membangkitkanku setelah jatuh. Dengan tekad baja, kegigihan, dan tidak takut kesulitan, aku perlahan bangkit dari keterpurukan, mengumpulkan pengalaman, membangun relasi, dan menciptakan kesuksesan awal. Dan 17 tahun kemudian, aku berdiri di lantai 68 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, memandang ke bawah ke kerumunan orang dan kendaraan yang sibuk seperti semut. Aku, Agni Pratama, kini adalah Direktur Utama, CEO sebuah grup teknologi besar, memimpin ribuan karyawan, memiliki kekayaan yang luar biasa. Aku mengendarai mobil mewah, mengenakan setelan jas bermerek, bertemu dengan mitra bisnis internasional. Aku menjadi pria sukses, dingin, tegas, dikagumi dan dicemburui banyak orang. Tapi di balik penampilan sempurna itu, aku masih seorang pria yang penuh luka batin. Aku kesepian di puncak kejayaan, tidak punya satupun sahabat untuk berbagi. Aku tenggelam dalam pekerjaan seperti mesin, menggunakan uang dan kekuasaan untuk menutupi kekosongan di jiwaku. Aku telah membuktikan bahwa aku bukanlah pecundang, tapi mengapa aku masih merasa hampa dan kesepian? Hari ini perusahaan membuka lowongan untuk posisi manajer proyek. Ini adalah posisi kunci yang membutuhkan pengalaman matang, kemampuan luar biasa, dan ketajaman bisnis. Gaji dan tunjangan yang ditawarkan sangat menarik ratusan lamaran dari kandidat-kandidat terbaik. Aku secara pribadi memimpin dewan wawancara untuk tahap akhir. Aku ingin mencari seseorang yang tidak hanya berbakat tetapi juga tangguh, mampu menahan tekanan kerja yang luar biasa di grup ini. Puluhan kandidat brilian bergantian masuk ke ruang wawancara, mempresentasikan pengalaman, visi, dan ambisi mereka. Aku mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, menilai setiap gerak-gerik dan kata-kata mereka. Dan kemudian, sebuah nama yang akrab muncul di layar profil kandidat, Arawinda Lestari. Nama itu membuat jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Bayangan ketua kelas primadona SMA Kabupaten dulu, dengan kecantikan murni dan kesombongan dinginnya kembali muncul dengan jelas di benakku. Kenangan 15 menit pelajaran yang mengerikan, tawa mengejek teman-teman, penghinaan yang luar biasa, kembali menghantui dan mengoyak batinku. Arawinda, gadis yang pernah kucintai, juga orang yang paling kubenci hingga ke tulang sumsum, kini muncul di hadapanku sebagai seorang pelamar kerja. Kebetulan yang ironis dari takdir atau sebuah drama yang telah diatur. Aku mencoba tetap tenang, menekan gejolak di hatiku, memberi isyarat pada asistenku untuk memanggil kandidat berikutnya masuk. Ruang rapat besar grup ini terletak di lantai 68, dikelilingi oleh kaca transparan yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota yang sibuk di bawah. Sinar matahari sore yang pucat menembus kaca, memantulkan cahaya pada perabotan kulit hitam yang mengkilap, memberikan kesan agung dan dingin. Aku duduk di posisi tengah, diapit oleh para direktur profesional, direktur SDM, dan beberapa kepala departemen terkait. Suasana di ruang wawancara hening dan serius. Hanya terdengar suara gemerisik kertas dan ketikan keyboard. Hari ini adalah hari wawancara tahap akhir untuk posisi manajer proyek. Sebuah posisi yang sangat penting. Bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan proyek-proyek utama yang vital bagi kelangsungan grup. Gaji puluhan juta rupiah dan tunjangan fantastis telah menarik ratusan kandidat terbaik dari mana-mana untuk melamar. Setelah melalui berbagai tahap seleksi ketat,
Hanya tersisa 5 kandidat terbaik yang masuk ke babak final ini. Aku secara pribadi menjadi ketua dewan wawancara. Sebagai CEO, aku sangat memahami pentingnya posisi ini dan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Aku tidak hanya mencari seseorang dengan kemampuan profesional yang hebat, tetapi juga seseorang yang tajam, tegas, tahan tekanan tinggi, dan memiliki visi strategis. 4 kandidat pertama masuk satu persatu. Mereka semua adalah profesional berpengalaman, memiliki gelar master dan doktor dari universitas ternama, dengan sikap percaya diri dan profesional. Mereka dengan lancar mempresentasikan proyek-proyek yang pernah mereka tangani, memberikan solusi kreatif untuk situasi-situasi hipotetis yang rumit yang kami ajukan. Namun, di mataku, mereka masih kekurangan sedikit api, sedikit ketangguhan dan keberanian sejati seorang pemimpin. Mereka terlalu sempurna, terlalu textbook, tetapi kurang terobosan dan keberanian yang diperlukan di lingkungan bisnis yang penuh risiko dan perubahan. Aku menghela napas pelan, melonggarkan dasiku. 4 kandidat, 4 kekecewaan ringan. Aku mulai bertanya-tanya apakah gaji setinggi langit itu benar-benar menarik talenta sejati atau hanya mereka yang menyukai stabilitas dan keamanan. Kandidat terakhir, Akanarin. Kandidat terakhir. Silakan masuk Ibu Arawinda Lestari. Suara asistenku memecah lamunanku. Nama itu terdengar seperti petir di telingaku, membuatku tertegun, pulpen di tanganku berhenti di udara. Arawinda Lestari. 3 kata yang sepertinya sudah tertidur di masa lalu, kini tiba-tiba bangkit, membawa serta serangkaian kenangan kacau, sang primadona SMA Kabupaten dulu. Selembar kertas surat yang disobek, 15 menit pelajaran yang mengerikan, tawa mengejek, rasa malu yang mendalam, api dendam yang membara. Perjalanan bus meninggalkan desa miskin, 17 tahun merantau. Semuanya seperti film lambat yang berputar di benakku, hidup dan tajam hingga ke detail terkecil. Aku segera membuka berkas di depanku. Foto paspor 3x4 yang terlampir di CV menatapku. Wajah itu, mata itu, meskipun sudah ada jejak waktu dan kesulitan hidup, aku masih langsung mengenalinya. Itu Arawinda, gadis yang pernah diam-diam kucintai. Orang yang telah menginjak-injak perasaan dan harga diriku dengan cara yang paling kejam. Jantungku berdebar kencang. Perasaan yang sulit digambarkan naik ke dadaku. Kegembiraan, keheranan, bercampur dengan sedikit dendam dan rasa penasaran. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah harus bersikap dingin dan berkuasa untuk membalas penghinaan masa lalu, atau harus bersikap profesional dan objektif seperti seorang atasan sejati? Pintu ruangan terbuka. Suara sepatu hak tinggi berketuk teratur di lantai kayu, menandakan kandidat terakhir sedang masuk. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, mengatur kembali ekspresi wajahku menjadi dingin dan serius. Aku mengangkat kepala, mataku menatap ke arah pintu, siap menghadapi wanita yang telah menghantui hidupku selama 17 tahun. Pintu kayu jati yang tebal terbuka perlahan. Suara hak sepatu yang berirama di lantai marmer memecah keheningan yang menyesakkan di ruang wawancara. Aku duduk tegak, kedua tangan saling bertaut di atas meja, tatapan tajamku mengarah pada wanita yang baru saja masuk. Itu Arawinda, 17 tahun, waktu memang pemahat yang kejam. Sang primadona dengan seragam putih abu-abu yang sombong dari kelas 12A1 dulu telah benar-benar lenyap. Sebagai gantinya adalah seorang wanita dengan kecantikan matang di usia 30-an, tetapi diwarnai oleh jejak kesulitan dan kerja keras. Arawinda mengenakan setelan kerja sederhana, kemeja putih dengan aksen, dipadukan dengan rok pensil hitam, tanpa perhiasan mahal. Rambut hitam panjangnya yang dulu tergerai indah kini disanggul rapi di belakang, memperlihatkan beberapa helai uban. Wajahnya dirias tipis, menutupi kerutan halus di sudut mata, tetapi tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam kelelahan di bawah matanya. Mata hitamnya yang dulu tajam dan angkuh kini memancarkan kesedihan yang mendalam, kesabaran, dan ketabahan. Melihat Arawinda, hatiku tiba-tiba terasa berat, dendam dan kemarahan yang berkobar saat mendengar namanya beberapa menit yang lalu. Tiba-tiba lenyap, digantikan oleh rasa kasihan, iba, bercampur dengan rasa penasaran.
Seberapa buruk kehidupan telah memperlakukannya hingga mengubah gadis sombong dan brilian seperti itu menjadi wanita yang tampak lelah dan sabar ini. Arawinda berjalan ke kursi kosong untuk kandidat, tersenyum sopan dan menunduk memberi hormat pada dewan wawancara. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Arawinda Lestari. Suatu kehormatan bisa mengikuti wawancara hari ini. Suaranya masih jernih dan lembut seperti dulu, tetapi tidak lagi terdengar tajam dan percaya diri, melainkan penuh kehati-hatian dan kerendahan hati. Dia menarik kursi dan duduk, memperbaiki posturnya. Tangannya diletakkan rapi di pangkuan, matanya menyapu setiap anggota dewan dan akhirnya berhenti padaku, jantungku berdebar kencang. Aku menatap matanya lekat-lekat, menunggu secercah keterkejutan, sebuah pengakuan akan kenalan lama, tapi tidak. Tatapan Arawinda melewatiku dengan tenang dan acuh tak acuh, seolah melihat orang asing, tanpa riak sedikit pun, tanpa tanda pengenalan. Dia tidak mengenaliku, wajar saja. 17 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang anak kampung dekil, kurus kering yang mengendarai sepeda ontel reyot. Sedangkan sekarang, aku adalah seorang direktur utama yang gagah dan berwibawa, duduk dengan angkuh di kursi kekuasaan, menyembunyikan tatapan tajam di balik kacamata berbingkai emas yang mewah. Perubahan besar dari penampilan hingga aura telah menciptakan topeng sempurna yang bahkan orang yang pernah terpatri dalam ingatanku pun tidak bisa mengenalinya. Perasaan pahit merayap di hatiku. Orang yang kubenci selama 17 tahun. Orang yang telah mendorongku ke dalam penghinaan terdalam. Ternyata sama sekali tidak mengingat siapa aku. Keberadaanku di masa lalunya seolah hanya sebutir debu tak berarti. Sebuah lelucon sesaat, tidak layak untuk dipikirkan. Ego seorang pria sukses terluka, api dendam yang kukira telah padam, tiba-tiba berkobar kembali, lebih kuat dan lebih dahsyat. Baiklah, jika kau tidak mengenaliku, maka biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Aku berkata pada diri sendiri, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum dingin. Aku berdeham, membuka berkas Arawinda, dan berbicara dengan suara berat yang datar. Selamat siang, Ibu Arawinda. Anda punya 10 menit untuk mempresentasikan pengalaman kerja Anda dan alasan mengapa Anda merasa cocok untuk posisi manajer proyek di perusahaan kami. Silakan. Arawinda menarik napas dalam-dalam, memulai presentasinya. Dia berbicara dengan jelas, percaya diri, dan lancar tentang proyek-proyek yang pernah dia ikuti, prestasi yang telah dia raih. Dia menganalisis pasar dengan tajam, tentang potensi perusahaan, dan memberikan proposal strategis yang cukup berani dan layak. Meskipun tidak mau mengakuinya, aku harus mengakui kemampuannya. Arawinda tetaplah Arawinda, cerdas, tajam, dan penuh wibawa. Pengetahuan dan pengalaman yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun tidaklah biasa. Jika dia kandidat lain, aku mungkin sudah mengangguk setuju seketika. Tapi orang yang duduk di hadapanku bukanlah orang lain melainkan Arawinda Lestari, orang yang telah memberiku rasa malu yang tak terlupakan seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkannya lolos wawancara ini dengan mudah. Aku ingin melihatnya bingung dan gugup, ingin melihat kesombongannya runtuh seperti yang dia lakukan padaku 17 tahun yang lalu. Permainan balas dendam baru saja dimulai. Presentasi Arawinda berakhir dalam keheningan dewan pewawancara. Para direktur profesional mengangguk pelan, saling bertukar pandang puas. Memang, penampilannya sangat luar biasa, jauh melampaui 4 kandidat sebelumnya. Argumen yang tajam, analisis logis, pemahaman mendalam tentang pasar, dan proposal strategis yang berani telah membuktikan kemampuan sebenarnya dari seseorang yang telah berpengalaman bertahun-tahun di bidangnya. Tapi bagiku, presentasi sempurna itu seperti duri dalam daging. Kepercayaan diri dan ketenangannya membuatku tidak nyaman. Dia duduk di sana menghadapku, menjawab dengan lancar setiap pertanyaan dari anggota dewan, sikapnya tenang, profesional. Sama sekali tidak menyadari bahwa CEO gagah berkacamata gelap yang duduk di tengah adalah anak desa yang pernah dia permalukan di depan seluruh sekolah 17 tahun yang lalu. Batinku berkecamuk hebat. Separuh diriku merasa puas dan menang sebagai pihak yang memegang kendali. Aku berpikir dengan sombong, lihat Arawinda, kau dulu berdiri di depan kelas dengan kesombongan dinginmu menginjak-injak harga diriku. Sekarang, kau harus duduk meringkuk di kursi kandidat,
Dengan hati-hati menjawab setiap pertanyaan untuk mendapatkan posisi di perusahaanku. Posisi telah terbalik. Sudahkah kau merasakan kekuatan Agni si miskin dulu? Tapi separuh diriku yang lain mendidih dengan keinginan untuk membalas dendam dengan kejam. Penghinaan masa lalu masih menjadi bekas luka di jiwaku yang terus terasa nyeri setiap kali tersentuh. Fakta bahwa dia tidak mengenaliku semakin membuat api dendam berkobar. Itu seperti penolakan atas keberadaanku, penolakan atas rasa sakit yang telah dia sebabkan. Aku berdeham, mencoba menahan amarah yang meluap, dan berbicara dengan nada tajam. Memecah keheningan dewan, Ibu Arawinda, presentasi Anda cukup mengesankan. Namun, teori dan praktik selalu memiliki jarak. Saya ingin menguji kemampuan Anda dalam menangani situasi nyata. Aku bersandar di kursi. Kedua tangan saling bertaut. Tatapan tajamku terpaku pada wajah tenang Arawinda. Anggap saja perusahaan kita baru saja memenangkan tender proyek besar senilai ratusan miliar rupiah. Namun, karena beberapa alasan objektif, pemasok bahan baku utama tiba-tiba melanggar kontrak, tidak mengirimkan barang tepat waktu. Hal ini tidak hanya mempengaruhi jadwal proyek tetapi juga berisiko menyebabkan kerugian miliaran rupiah dalam denda keterlambatan bagi perusahaan. Sebagai manajer proyek, bagaimana Anda akan menangani situasi krisis ini dalam 24 jam ke depan? Pertanyaanku seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepercayaan diri Arawinda. Anggota dewan lainnya juga sedikit mengerutkan kening. Ini adalah studi kasus klasik tetapi sangat sulit, menuntut pengalaman matang, kemampuan beradaptasi yang fleksibel, dan ketegasan yang berani. Pembatasan waktu penanganan dalam 24 jam, semakin menambah tekanan yang menyesakkan bagi kandidat. Arawinda sedikit mengernyit, mata hitamnya menunjukkan ekspresi berpikir. Dia tidak langsung menjawab tetapi meminta waktu beberapa menit untuk menata pikirannya. Aku tersenyum sinis. Silakan berpikir, mari kita lihat bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Detik jam dinding terasa seperti detak jantung yang terburu-buru, memperdalam ketegangan. Beberapa menit kemudian, Arawinda mengangkat kepalanya, matanya kembali tenang dan percaya diri. Bapak Direktur Utama, untuk mengatasi situasi ini dalam 24 jam, saya akan menerapkan 3 langkah tindakan secara paralel. Suara Arawinda jelas dan tegas. Dia memaparkan langkah-langkah penanganan secara logis. Mulai dari mengevaluasi tingkat kerugian, bernegosiasi dengan mitra yang melanggar kontrak, mencari sumber pasokan alternatif darurat, hingga memberitahukan situasi kepada klien, dan mengusulkan jadwal perpanjangan yang masuk akal. Setiap langkah dianalisisnya secara menyeluruh, mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dan memberikan rencana cadangan yang efektif. Jawaban Arawinda terlalu sempurna, tanpa celah sedikit pun. Para direktur profesional mengangguk setuju, tatapan mereka penuh kekaguman. Bahkan aku, meskipun hatiku penuh dengan sentimen negatif, tidak bisa menyangkal ketajaman dan ketangguhannya, tapi aku tidak mau berhenti di situ. Kesempurnaannya semakin mendorong keinginanku untuk menyulitkannya, menekannya hingga ke sudut. Cara penyelesaian Anda sangat teoretis dan aman. Tapi tidakkah Anda berpikir bahwa negosiasi dengan mitra yang melanggar kontrak atau mencari sumber pasokan alternatif darurat akan memakan banyak waktu dan biaya? Dalam bisnis, waktu adalah uang. Jika Anda adalah seorang manajer proyek yang luar biasa, Anda harus mampu membalikan keadaan, mengubah risiko menjadi peluang. Apakah Anda punya rencana yang lebih berani? Suaraku penuh dengan sindiran dan tantangan. Aku ingin memprovokasinya. Ingin menghancurkan topeng ketenangan profesionalnya. Aku ingin melihat kebingungan dan ketakutan muncul di matanya, seperti yang pernah aku alami 17 tahun yang lalu. Pertemuan dingin antara direktur utama yang berkuasa dan kandidat yang berpengalaman baru saja dimulai. Serangan psikologis yang tajam, masalah ekonomi yang paling rumit, sedang menanti Arawinda di depan. Permainan balas dendam dari orang yang memegang kekuasaan akan berakhir di mana? Suasana di ruang wawancara tegang seperti senar gitar. Para direktur lain saling melirik, sepertinya juga merasakan ketegangan yang tidak biasa dari direktur utama muda itu. Biasanya aku selalu bersikap tenang dan objektif dalam perekrutan. Tapi hari ini,
Sikap dinginku dan pertanyaan-pertanyaan yang menekan dan bersifat menyudutkan membuat semua orang terkejut. Aku memutar-mutar pulpen di tanganku, mataku terpaku pada Arawinda, menunggu kebingungan dan kegugupan darinya. Tapi berbeda dari harapanku, Arawinda tetap tenang dengan cara yang luar biasa. Bibirnya sedikit digigit, sebuah tanda kecil dari kesabaran, tetapi matanya tetap teguh tanpa goyah. Bapak Direktur Utama, Arawinda berbicara dengan nada yang tenang, masih jernih tetapi sedikit lebih tegas. Rencana berani dalam bisnis memang perlu, tetapi harus didasarkan pada risiko yang dapat dikendalikan. Jika memaksakan tindakan yang tidak pasti untuk membalikkan keadaan, konsekuensinya bisa lebih serius daripada sekadar keterlambatan proyek. Namun, jika harus memberikan opsi terobosan, saya mengusulkan kita bisa. Dan Arawinda pun terus memberikan solusi lain yang lebih berisiko tetapi didukung oleh argumen yang tajam dan data analisis pasar yang nyata. Dia tidak ragu menunjukkan kelemahan dalam asumsi saya, sambil memberikan argumen balasan yang sangat meyakinkan. Ketajaman Arawinda membuatku semakin kesal. Aku tidak mau mengakui dia hebat, aku ingin dia tunduk, harus menunjukkan kelemahannya di hadapanku. Anda bicara bagus sekali, tapi kenyataannya medan perang bisnis jauh lebih kejam dari yang Anda bayangkan. Aku memotong ucapan Arawinda. Suaraku merendah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Anggap saja proyek ini gagal, perusahaan rugi puluhan miliar rupiah, tekanan dari publik, tekanan dari pemegang saham. Anda sebagai manajer proyek akan bertanggung jawab seperti apa? Atau Anda akan mencari cara untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan bawahan? Pertanyaan itu bersifat serangan pribadi yang terang-terangan. Beberapa batu kecil terdengar dari anggota dewan. Mereka merasa CEO mereka telah melewati batas wawancara profesional. Wajah Arawinda sedikit berubah, alisnya yang indah sedikit mengernyit, di matanya terlintas kemarahan, tetapi dengan cepat dia kembali menenangkan diri. Dia mengerti bahwa di hadapan atasan besar yang berkuasa ini, perlawanan tanpa pikir panjang akan menjadi akhir dari kesempatan kerjanya. Bapak. Arawinda menarik napas dalam-dalam, suaranya perlahan dan jelas. Tanggung jawab seorang pemimpin proyek tidak bisa dielakkan. Jika proyek gagal, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi dari perusahaan, termasuk ganti rugi kerugian sesuai kemampuan saya. Namun, sebelum memikirkan tentang tanggung jawab, saya akan melakukan segala cara, menggunakan semua sumber daya untuk menyelamatkan situasi, meminimalkan kerugian bagi perusahaan. Itulah tugas seorang manajer proyek sejati. Jawaban Arawinda seperti tamparan tak terlihat yang mendarat di wajahku. Tegas, mantap, dan penuh harga diri. Dia tidak tunduk, dia masih mempertahankan ketangguhannya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Api dendam di hatiku berkobar hebat, tetapi pada saat yang sama perasaan kagum yang samar juga menyusup ke benakku. Kegigihan dan ketabahan wanita ini membuatku benci sekaligus hormat. Baik, sangat idealis. Aku tersenyum dingin, melontarkan komentar singkat. Aku memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Aku mengambil CV Arawinda, membalik halaman demi halaman, sengaja membuat suara gemerisik yang mengganggu di ruang yang sunyi. Riwayat hidup Anda cukup mengesankan, pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang manajemen proyek, pernah bekerja di banyak perusahaan besar. Tapi aku berhenti, mataku yang tajam menyapu halaman informasi pribadi. Mengapa dalam 3 tahun terakhir Anda terus-menerus berganti pekerjaan, di setiap perusahaan tidak lebih dari 1 tahun? Apakah Anda punya masalah dengan komitmen atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru? Pertanyaan ini menyentuh titik lemah dalam riwayat hidup Arawinda. Aku tahu bagi seorang perekrut, kandidat yang sering berganti pekerjaan adalah nilai minus yang sangat besar, menunjukkan kurangnya stabilitas dan loyalitas. Arawinda sedikit menunduk, matanya menatap ke bawah, kelelahan terpancar jelas di wajahnya. Ketabahan dan ketenangan yang tadi sepertinya perlahan runtuh. Bapak, itu karena alasan pribadi. Suara Arawinda mengecil, terdengar ragu-ragu. Alasan pribadi? Aku meninggikan suaraku, memaksa. Dalam pekerjaan, kita butuh transparansi. Jika Anda tidak bisa menjelaskan alasan ini dengan jelas, saya khawatir kami akan kesulitan menilai kesesuaian Anda dengan perusahaan. Arawinda menggigit bibirnya hingga hampir berdarah.
Pergolakan batin terlihat jelas di wajahnya. Dia butuh pekerjaan ini, butuh gaji menarik itu untuk menopang hidup. Tetapi dia tidak ingin membuka kembali luka hatinya di depan orang-orang asing. Keheningan berlangsung lama. Suasana menjadi sesak dan mencekik. Aku duduk di sana melihatnya tersiksa dalam tekananku, merasakan kepuasan yang tidak sehat. Sudahkah kau merasakan penghinaan dan ketidakberdayaan, Arawinda? Sama seperti yang kurasakan 17 tahun yang lalu. Aku mengangkat tangan, berniat mengakhiri wawancara dan menolaknya saat itu juga. Tapi kemudian mataku tanpa sengaja jatuh ke halaman terakhir CV yang terbuka di meja. Aku memegang pulpen stabilo merah. Dengan tegas berniat melingkari kolom tolak pada lembar penilaian. Keheningan panjang Arawinda, keraguan-raguannya saat menyebutkan alasan sering berganti pekerjaan dalam 3 tahun terakhir semakin menguatkan keputusanku. Aku telah menang. Penghinaan masa lalu telah terbalas dengan aku sendiri yang menyingkirkannya dari pintu harapan. Tapi tepat saat ujung pulpen akan menyentuh kertas, Arawinda, dengan gugup merapikan tasnya, tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku catatan usang ke lantai. Buku itu terbuka, dan mataku tertuju pada tulisan tangan yang rapi di halaman pertama, catatan pribadi, penyesalan terbesar dalam hidupku. 17 tahun yang lalu, aku membacakan surat cinta seorang teman laki-laki dengan keras di depan seluruh kelas. Bukan karena aku membencinya, tetapi karena aku ingin menggunakan rasa malu itu untuk membangkitkan harga diri seorang anak laki-laki. Aku ingin dia merasa malu, harus meninggalkan sikap pasrahnya, tidak terjerumus dalam godaan di lingkungan kumuh ini. Harus berjuang belajar, lulus, dan sukses untuk keluar dari kemiskinan. Dia telah berhasil, tetapi juga telah membenciku selama 17 tahun. Jika ada kesempatan, aku hanya berharap bisa mengucapkan satu kata maaf padanya. Brak. Pulpen di tanganku jatuh ke meja kaca, menimbulkan suara keras yang memecah keheningan ruang wawancara. Anggota dewan terkejut dan menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Arawinda juga mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. Tapi aku tidak lagi peduli dengan tatapan orang-orang. Telingaku berdengung, terngiang suara tonggeret di musim panas tahun itu. Mataku kabur, huruf-huruf di halaman kertas itu seolah menari-nari, menusuk dalam kebenakku, menjungkir balikan semua hal, semua keyakinan yang telah kupeluk selama 17 tahun. Bukan karena aku membencinya, tetapi karena aku ingin menggunakan rasa malu itu untuk membangkitkan harga dirinya. Aku ingin dia merasa malu, harus berjuang belajar, lulus, dan sukses untuk keluar dari kemiskinan. Jika ada kesempatan, aku hanya berharap bisa mengucapkan satu kata maaf padanya. Kebenaran terungkap seperti sambaran petir yang menghantam otakku, menghancurkan tembok kebencian yang telah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Aku, pria berusia 35 tahun, CEO berkuasa yang selalu bangga dengan kekejaman dan sikap dinginku, kini gemetar di hadapan selembar kertas tipis. 17 tahun. Aku telah hidup 17 tahun dalam kebencian buta, menganggap diriku sebagai korban dari lelucon kejam, tanpa tahu bahwa di balik kekejaman itu ada pengorbanan besar, hati yang begitu luas dan mendalam hingga tak terhingga. Arawinda, gadis berusia 18 tahun itu, telah melihat menembus rasa minderku, sikap pasrahku. Dia mengerti bahwa jika dia hanya menolak dengan lembut, aku akan selamanya tenggelam dalam mimpi hampa, melanjutkan kehidupan biasa-biasa saja, dan akhirnya akan seperti pemuda-pemuda lain di desa miskin itu, terjebak di kampung halaman, membanting tulang di sawah. Karena itu, dia memilih untuk memainkan peran antagonis yang paling kejam. Dia menjadikan dirinya sasaran kebencianku, menggunakan penghinaan di depan umum sebagai pisau tajam untuk merobek selubung kelemahanku, memaksaku untuk berdarah, untuk merasakan sakit, agar dari situ berkobar api harga diri untuk bangkit dengan kuat. Dia berhasil. Aku lulus perguruan tinggi, mengubah nasib, menjadi orang sukses. Tapi harga yang harus dia bayar adalah kebencian dan dendamku selama hampir 2 dekade. Dia menanggung tuduhan palsu, menyimpan rahasia ini di dalam hati, hanya untuk menuliskannya sebagai penyesalan yang terlambat di sebuah riwayat hidup yang tak bernyawa. Aku mengangkat mata menatap Arawinda, wajah yang sama, tetapi sekarang aku tidak lagi melihat kebencian atau kesombongan, hanya rasa iba yang menusuk. Kerutan di sudut matanya,
Helai-helai uban, penampilannya yang lelah, semuanya seperti jarum yang menusuk jantungku. Sementara aku sibuk mengejar ketenaran, menggunakan kesuksesan untuk memuaskan dendam masa lalu, dia, pahlawan terbesar dalam hidupku, ternyata sedang berjuang melawan kesulitan dan badai kehidupan. Aku adalah seorang bajingan. Seorang pria egois dan picik yang hanya hidup dalam kebencian buta tanpa menyadari permata paling berharga yang pernah diberikan kepadaku. Aku perlahan mengusap wajahku, mencoba menenangkan gejolak di hatiku. Aku tahu sejak saat ini semuanya telah berubah. Api kebencian telah padam, digantikan oleh penyesalan, siksaan batin, dan keinginan kuat untuk menebus, untuk melindungi wanita yang telah merobek dirinya sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Suara pulpen yang jatuh masih terngiang di benakku seperti lonceng peringatan yang memukul keras kabut tebal kebencian. Ruang wawancara yang dingin dan megah tiba-tiba menjadi sesak dan menyesakkan. Semua mata tertuju padaku, penuh selidik. Tapi aku tidak lagi peduli pada siapapun. Mataku terpaku pada tulisan kecil dengan tinta biru pudar di halaman kertas putih itu, seolah ingin mengukir setiap kata, setiap kalimat, ke dalam hatiku. Kenangan-kenangan berhamburan kembali, jelas dan hidup seolah baru terjadi kemarin. Aku teringat bayangan Agni yang berusia 18 tahun, kurus dan dekil, berdiri gemetar di depan kelas, menerima hujan tawa mengejek. Aku teringat rasa malu dan dendam yang meluap hingga sesak napas. Api kebencian yang membara di dalam diriku mendorongku untuk belajar gila-gilaan seperti ngengat. Dan aku sadar, jika hari itu Arawinda tidak kejam, jika dia hanya tersenyum lembut dan menolak dengan sopan, akan jadi apa aku hari ini? Mungkin aku masih akan tenggelam dalam ilusi cinta romantis, masih memiliki mentalitas pasrah seorang anak miskin, puas dengan ijazah SMA lalu mengikuti jejak orang tua di desa, menjadi tukang bangunan atau buruh pabrik, hidup seadanya. Ketajaman dan ketegasan Arawinda telah mengubah total lintasan hidupku. Dia telah mendorongku ke jurang penghinaan, tetapi pada saat yang sama memberiku sayap untuk terbang keluar dari lumpur kemiskinan. Dia telah mengorbankan citranya sebagai ketua kelas yang sempurna dan lembut untuk dicap jahat, hanya untuk membangkitkan harga diriku, membangkitkan sisi kuat yang terpendam dalam diriku. Pengorbanan menakutkan dari seorang gadis 18 tahun itu membuatku bergidik. Bagaimana dia bisa menahan kebencian dan tatapan tajamku selama hari-hari terakhir sekolah? Bagaimana dia bisa menyimpan rahasia itu selama 17 tahun? Diam-diam mengamati perkembanganku tanpa satu kata pun keluhan, tanpa satu kata pun pengakuan. Rasa penyesalan dan menyalahkan diri sendiri seperti batu ribuan ton yang menekan dadaku, mencekik hatiku. Aku mengutuk diriku sendiri sebagai bajingan, orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah menggunakan 17 tahun masa mudaku, menggunakan seluruh pikiran dan tenagaku untuk memelihara kebencian terhadap pahlawan terbesar dalam hidupku. Aku telah salah mengartikan kekejaman di permukaan dengan cinta yang mendalam di dalam. Aku menatap Arawinda, dia masih duduk di sana, diam, sabar, matanya yang sedih menatap ke meja. Apakah kau tahu orang yang duduk di hadapanmu saat ini adalah Agni yang dulu? Apakah kau tahu betapa sakitnya pergolakan batinku saat ini? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Mengapa kau menulis ini di CV lamaran kerja? Apakah kau sudah mengenaliku dan ini caramu untuk meminta maaf? Atau ini hanya kebetulan? Sebuah curahan hati acak dari seorang wanita yang sedang berjuang di tengah badai kehidupan? Apapun alasannya, aku tahu aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahanku, untuk menebus penderitaan yang telah Arawinda tanggung. Aku tidak bisa membiarkannya terus hidup dalam kesulitan. Aku harus menggunakan semua kekuasaan, kekayaan, dan pengaruhku untuk melindunginya sebagai penebusan dosa yang terlambat. Kebanggaan dan harga diri seorang direktur utama kini tidak ada artinya lagi. Api dendam telah padam, hanya menyisakan rasa iba, kasihan, dan tekad kuat yang bangkit di hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dadaku. Sudut mataku terasa panas, tetapi aku tidak mengizinkan diriku menangis saat ini. Aku adalah pemimpin, aku harus membuat keputusan. Bapak Direktur Utama, apakah Anda baik-baik saja? Direktur SDM di sebelahku bertanya pelan, memecah keheningan yang menyesakkan. Aku menggeleng pelan, melambaikan tangan,
Aku menopang kedua tanganku di meja kaca, mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke mata Arawinda dengan mantap dan tegas. Ibu Arawinda. Aku berbicara dengan nada yang tenang, tidak lagi dingin dan sinis seperti sebelumnya, melainkan hangat dan tegas. Jawaban Anda sangat luar biasa, ketajaman, kemampuan menahan tekanan, dan visi strategis Anda benar-benar meyakinkan saya. Arawinda mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tidak hanya dia, tetapi seluruh anggota Dewan Wawancara juga tertegun. Beberapa menit yang lalu, CEO berkuasa ini terus-menerus menyudutkan dan menyulitkan kandidat dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang bersifat pribadi. Tapi sekarang, sikapnya berubah 180 derajat, beralih memuji secara terang-terangan tanpa mempedulikan keheranan orang-orang di sekitarnya. Aku melanjutkan dengan penekanan, saya menyatakan Ibu Arawinda Lestari secara resmi diterima untuk posisi manajer proyek di grup ini. Gaji awal akan menjadi level maksimum dalam rentang gaji yang ditetapkan untuk posisi ini. Terutama, Anda akan dibebaskan dari masa percobaan, menandatangani kontrak permanen, dan mulai bekerja segera. Seluruh ruang wawancara riuh. Para direktur saling memandang dengan bingung. Merekrut langsung seorang kandidat untuk posisi senior, melewati masa percobaan 2 bulan, dan memberikan gaji tertinggi adalah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah grup. Ini adalah perlakuan istimewa yang terlalu besar. Melanggar semua standar perekrutan biasa. Pak, ini sepertinya tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Direktur SDM tergagap menyela. Aku menoleh tajam ke arahnya. Tatapan tajamku membuat Direktur SDM itu terdiam. Prosedur dibuat oleh manusia, dan saya adalah orang yang berhak mengubahnya jika dirasa perlu. Ibu Arawinda telah membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Saya tidak ingin membuang waktu dengan masa percobaan. Grup ini membutuhkan seseorang seperti dia untuk menangani proyek-proyek utama. Aku berbicara dengan jelas. Suaraku penuh wibawa, tidak mengizinkan adanya bantahan. Aku kembali menatap Arawinda. Dia masih duduk diam di kursinya, matanya terbuka lebar, bibirnya sedikit terbuka tetapi tidak bisa berkata-kata. Perubahan yang begitu cepat, dari ditekan hingga ke sudut tiba-tiba diangkat ke langit, membuatnya benar-benar kehilangan arah. Ibu Arawinda, apakah Anda setuju dengan tawaran saya? Aku bertanya. Suaraku sedikit melembut. Arawinda menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Dia berkata dengan gugup, Bapak Direktur Utama, saya sangat terkejut dan merasa terhormat, tetapi apakah perlakuan istimewa ini tidak terlalu besar? Aku tersenyum tipis, senyum tulus tanpa paksaan, tidak ada yang terlalu besar untuk seorang talenta sejati. Saya percaya pada penilaian saya, selamat datang di grup ini. Aku berdiri, secara proaktif mengulurkan tanganku. Arawinda dengan gugup berdiri, dengan ragu menyambut tanganku. Tangannya kurus dan kasar, penuh kapalan, membawa jejak tahun-tahun kerja keras, sangat berbeda dari tangan lembut dan putih ketua kelas dulu. Merasakan kehangatan dari tangannya, hatiku serasa teriris. Aku minta maaf, Arawinda. Aku berkata dalam hati. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Wawancara berakhir dengan keheranan dan spekulasi dari semua orang. Arawinda keluar dari ruangan. Wajahnya masih belum pulih dari keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa atasan besar yang terkenal dingin dan keras itu tiba-tiba mengubah sikapnya dan memberinya perlakuan istimewa yang begitu besar. Dia tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah tahu, alasan sebenarnya di balik keputusan itu. CV itu tergeletak diam di mejaku, di mana tulisan kecil di halaman terakhir telah mengubah nasib kami berdua sekali lagi. Kehadiran Arawinda Lestari di posisi manajer proyek. Seorang wanita berusia 35 tahun tanpa reputasi gemilang di industri, direkrut langsung oleh CEO, melewati masa percobaan, dan mendapatkan gaji tertinggi, telah menciptakan guncangan kecil di kantor perusahaan. Bisik-bisik menyebar cepat seperti api dari pantry, koridor, hingga toilet. Tatapan penasaran dan curiga bercampur dengan iri dan ragu tertuju pada Arawinda setiap kali dia muncul, katanya si ibu tua itu kenalan bos besar. Kenalan apa? Mungkin orang spesial, mana mungkin semudah itu. Baru masuk langsung dapat posisi manajer proyek utama. Pasti ada orang dalam, kemampuannya lihat saja nanti.
Gosip-gosip itu sengaja atau tidak sengaja sampai ke telingaku. Aku hanya tersenyum tipis, tidak mau repot-repot mengklarifikasi. Kenyataannya lebih rumit dan pahit dari yang bisa mereka bayangkan. Dalam posisi barunya, Arawinda dengan cepat beradaptasi dengan ritme kerja yang luar biasa di grup. Dia bekerja seperti mesin, selalu menjadi orang yang datang paling pagi dan pulang paling malam. Ketelitian, kehati-hatian, dan keputusan-keputusannya yang akurat dan efisien perlahan-lahan menghapus keraguan awal tentang kemampuan profesionalnya. Karyawan-karyawan muda yang terbiasa dengan gaya kerja cepat tetapi kadang-kadang ceroboh mulai menghormati ketenangan dan pengalaman matang dari atasan baru mereka. Di pihakku, aku sengaja menjaga jarak dengan Arawinda. Aku tidak muncul di hadapannya, tidak langsung memberikan pekerjaan atau berdiskusi. Semua arahan disampaikan melalui asisten atau direktur profesional lain. Aku takut perhatian berlebihanku akan membuatnya curiga, akan membangkitkan kembali kenangan sedih 17 tahun yang lalu. Aku memilih untuk berdiri dalam bayang-bayang, diam-diam mengamatinya melalui layar kamera keamanan di ruang kerjaku. Melalui lensa kamera, aku melihat Arawinda tekun mengetik, menangani tumpukan berkas proyek. Aku melihatnya memijat pelipis, mengerutkan kening setiap kali menghadapi masalah sulit. Aku melihatnya terburu-buru makan roti tawar dingin saat makan siang. Matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Setiap gambaran itu seperti pisau yang mengiris hatiku, membangkitkan rasa iba dan siksaan batin yang tak terhingga. Aku diam-diam mengarahkan Departemen SDM untuk mengatur sudut kerja terbaik untuk Arawinda, yang paling tenang, dilengkapi dengan peralatan paling modern. Aku meminta kantin perusahaan untuk menyajikan makanan bergizi, memastikan kesehatannya. Tapi perhatian kecil ini apalah artinya dibandingkan dengan apa yang telah dia korbankan untukku. Suatu hari, aku tanpa sengaja menyaksikan Arawinda disindir oleh sekelompok karyawan senior dari departemen lain di dalam lift. Mereka membicarakan pakaian sederhananya, riasan wajahnya yang kuno, tentang usianya yang sudah tua tapi masih harus bekerja keras seperti kerbau. Arawinda hanya diam, menunduk, tidak bereaksi. Kesabarannya membuat darahku mendidih. Aku mengerti bahwa perlakuan istimewa yang tidak biasa dariku telah menjadikan Arawinda target serangan dari orang-orang yang iri. Topeng ketegarannya perlahan retak di hadapan tekanan tak terlihat di tempat kerja. Aku tidak bisa terus melihatnya menanggung penderitaan yang tidak adil ini lagi. Aku harus bertindak, tidak hanya untuk melindunginya tetapi juga untuk mencari tahu kebenaran tentang kehidupannya saat ini. Tentang alasan dibalik kelelahan dan kesedihan yang tersembunyi di matanya. Tirai rahasia tentang kehidupan Arawinda saat ini perlahan terungkap melalui laporan investigasi tebal yang diletakkan asisten kepercayaanku di mejaku. Setiap halaman kertas adalah sayatan pisau di hatiku, melukiskan gambaran tragedi yang luar biasa dari wanita yang pernah kubenci hingga ke tulang sumsum. Arawinda menikah 10 tahun yang lalu, tetapi bukan pernikahan yang bahagia seperti yang pernah kubayangkan. Suaminya adalah seorang anak manja, patriarkis, dan gemar berjudi. Bisnisnya gagal. Dia terjun ke dunia perjudian, meminjam uang dari rentenir di mana-mana untuk menutupi kerugian. Utang menumpuk. Mertuanya terlibat dengan lintah darat, bangkrut lalu melarikan diri, meninggalkan Arawinda dengan utang raksasa dan seorang anak laki-laki kecil. Penagih utang siang malam meneror, mengancam akan menyiram cat, melempar kotoran ke rumahnya. Akhirnya, ibu dan anak itu diusir dari rumah mereka sendiri, harus membawa pakaian dan menyewa kamar kos kumuh di pinggiran kota. Arawinda bercerai, seorang diri menanggung utang dan membesarkan anak, tetapi tragedi tidak berhenti di situ. Putra Arawinda yang berusia 5 tahun, satu-satunya penghiburnya, didiagnosis menderita penyakit darah langka yang serius. Penyakit ganas itu mengharuskan anak itu dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu lama, menjalani cuci darah rutin dengan biaya mencapai puluhan juta rupiah setiap minggu. Aku membaca sampai di sini, tanganku gemetar, air mata tak tertahan mengalir di pipiku. Aku membayangkan wanita rapuh itu bekerja keras di kantor, menahan tatapan curiga, sindiran pedas. Malam harinya, dia bergegas ke rumah sakit, begadang merawat anaknya yang merintih kesakitan. Aku membayangkan dia berlari kemana-mana, meminjam uang receh untuk membayar biaya rumah sakit, memohon kepada dokter untuk menyelamatkan nyawa anaknya.
Ketegaran dan ketenangan Arawinda saat wawancara kini menjadi menakutkan. Itu bukan ketangguhan seorang wanita sukses, melainkan usaha mati-matian seorang ibu yang terpojok, berpegang pada setiap secercah harapan untuk menyelamatkan anaknya. Gaji puluhan juta rupiah yang dia sebutkan, kesabarannya di hadapan pertanyaan-pertanyaan tajamku. Semuanya hanya demi nyawa anak yang malang itu. Aku menundukkan kepala ke meja, kedua tangan memeluk kepala, isak tangis tertahan keluar dari tenggorokanku. Aku membenci diriku yang tidak berguna, membenci diriku yang telah buta menyalahkannya selama 17 tahun. Sementara aku duduk di kursi mewah menikmati segelas anggur mahal, pahlawan hidupku sedang berjuang di lumpur tragedi, sendirian melawan badai kehidupan. Kesadaran yang terlambat datang bersama rasa sakit yang tak terlukiskan. Api dendam telah padam total, digantikan oleh cinta yang kuat, hasrat untuk melindungi wanita itu sampai akhir. Aku harus menebusnya untuk Arawinda, harus membawanya dan anaknya keluar dari neraka dunia ini. Dengan segala cara, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Hari-hari setelah mengetahui kebenaran tentang kehidupan Arawinda, aku seperti harimau yang naluri melindunginya terbangun. Aku tidak lagi menghindarinya. Sebaliknya, aku secara proaktif memantau kemajuan kerjanya, diam-diam turun tangan dalam kesulitan yang dihadapinya. Proyek kota baru di sebelah barat kota adalah proyek terpenting perusahaan tahun ini, dan Arawinda diberi tugas untuk memimpinnya. Dengan kemampuan dan pengalamannya yang matang, dia dengan cepat menguasai proyek, berhasil bernegosiasi dengan pemasok bahan yang paling sulit, dan mempercepat jadwal konstruksi. Prestasi Arawinda semakin menonjol, tetapi pada saat yang sama membuat iri orang-orang yang membencinya di perusahaan. Puncak ketegangan terjadi pada suatu Jumat sore. Arawinda baru saja menyelesaikan kontrak pasokan peralatan senilai puluhan miliar rupiah dengan mitra strategis. Semua dokumen sudah siap, tinggal menunggu persetujuan dari direktur untuk ditandatangani. Tapi tepat sebelum Arawinda sempat menyerahkan kontrak kepada kepala departemen bisnis, seorang senior yang licik dan penuh tipu daya merebutnya, menggunakan hubungan pribadi untuk mencuri hasil jerih payahnya dan mencantumkan namanya di kontrak itu. Aku menyaksikan Arawinda berdiri terpaku di tengah kantor, wajahnya pucat, bibirnya digigit hingga berdarah, tangannya gemetar memegang berkas yang dikembalikan. Kekecewaan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan terpancar jelas di wajah lelah wanita yang sedang menanggung nyawa anaknya yang sakit. Tawa puas dari kepala departemen bisnis itu terdengar nyaring seperti sayatan pisau di hatinya. Kesabaranku telah mencapai batas. Aku mendorong pintu ruang kerjaku dengan keras, berjalan keluar dengan wajah dingin yang menakutkan. Kemunculanku yang tiba-tiba membuat seluruh kantor terdiam. Semua orang menahan napas melihat langkahku yang menuju lurus ke arah Arawinda dan kepala departemen bisnis itu. Tanpa berkata apa-apa, aku menyentakkan berkas dari tangan kepala departemen itu hingga jatuh ke lantai. Kertas-kertas berhamburan. Pria itu terkejut, wajahnya pucat pasi, tergagap. "Bos, direktur utama, ada apa ini? Apa yang sedang Anda lakukan di perusahaan saya?" Suaraku menggema seperti guntur, dingin dan berwibawa menembus setiap sudut kantor yang luas. Kepala departemen itu gemetar, mencoba membela diri. "Pak, proyek ini sangat terkait dengan mitra strategis departemen bisnis. Departemen proyek Arawinda hanya bertanggung jawab atas konstruksi, jadi menurut prosedur silang perusahaan, hak untuk menyelesaikan kontrak dan menandatangani nama terakhir tetap menjadi wewenang departemen saya." "Cukup!" Aku berteriak memotong pembelaannya yang penuh kebohongan. "Kau pikir aku ini boneka sehingga tidak tahu siapa yang begadang semalaman menyiapkan berkas? Siapa yang berkali-kali bernegosiasi dengan mitra? Siapa yang langsung menegosiasikan harga? Sebaiknya kau berkemas dan turun ke Departemen SDM untuk menerima surat pemecatan sekarang juga. Perusahaan ini tidak punya tempat untuk pencuri hasil kerja keras seperti kau." Seluruh kantor menahan napas, terkejut. Keputusan pemecatan mendadak dari bos besar yang dingin untuk seorang senior, hanya untuk membela seorang karyawan baru adalah hal yang belum pernah terjadi. Mereka yang pernah bergosip dan menyindir Arawinda kini menunduk ketakutan, tidak berani bernapas keras. Aku menoleh ke Arawinda, matanya terbuka lebar, terkejut.
bercampur dengan rasa terima kasih yang mendalam. Air mata menggenang, bibirnya bergerak pelan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, tatapanku melembut, penuh dengan penghiburan dan perlindungan. Sejak saat itu, aku secara resmi menjadi perisai terkuat, melindungi Arawinda dari semua badai di tempat kerja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas dan menginjak-injak wanita yang telah menanggung begitu banyak penderitaan ini lagi. Perjuangan untuk mendapatkan kembali keadilan dan kebahagiaan bagi Arawinda baru saja dimulai. Musim dingin tahun itu, Jakarta terasa sangat dingin. Gelombang angin musim timur laut membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pohon-pohon di sepanjang jalan meranggas, cabang-cabangnya yang kurus menjulang ke langit kelabu. Namun, di dalam hatiku tumbuh api hangat yang aneh. Proyek kota baru di bawah arahan Arawinda telah mengatasi semua kesulitan dan selesai lebih cepat dari jadwal, menghasilkan keuntungan besar bagi grup. Posisinya sebagai manajer proyek kini kokoh seperti batu, tidak ada yang berani berkomentar lagi. Suatu malam akhir pekan, setelah menyelesaikan upacara penandatanganan serah terima proyek, aku beralasan mentraktir tim untuk mengajak Arawinda makan malam. Berbeda dari restoran mewah dan berkelas yang biasa ada di pesta-pesta kalangan atas, aku memilih sebuah warung tenda kecil di tepi danau yang berangin. Warung itu sepi di malam yang dingin. Kami duduk berhadapan di sebuah meja plastik merah di bawah cahaya lampu kuning redup. Aroma kerang rebus yang wangi berpadu dengan aroma jahe dan serai yang hangat menyebar di udara. Angin dari danau bertiup dingin, membuat Arawinda sedikit menggigil dalam mantel usangnya. Kami terdiam cukup lama. Batas antara atasan dan bawahan seolah memudar di ruang yang sepi itu. Yang tersisa hanyalah dua orang dengan banyak beban pikiran. Aku menuangkan segelas wedang jahe hangat dan menyodorkannya ke arah Arawinda. Minumlah sedikit agar hangat. Arawinda dengan ragu mengangkat gelas, menyesap sedikit. Pipinya memerah karena minuman hangat atau karena dinginnya malam. Dia menatapku dengan tatapan penasaran. Pak, apakah direktur utama sering datang ke tempat seperti ini? Aku tersenyum tipis, senyum langka yang muncul di bibir CEO yang dingin itu. Aku melepas kacamata berbingkai emas gelapku dan meletakkannya di meja. Tidak ada lagi lensa yang menghalangi. Mataku menatap lurus ke mata hitam Arawinda yang dalam. Tidak, saya jarang ke sini. Tapi seorang kenalan lama saya sangat suka makan kerang rebus di warung-warung pinggir jalan seperti ini. Suaraku merendah, membawa nostalgia yang jauh. Arawinda sedikit mengernyit, sepertinya belum mengerti maksudku. Kenalan lama, aku mengangguk, mataku menatap danau yang gelap, ombaknya beriak kecil. Benar, seorang gadis cerdas, sombong, siswa terpintar di angkatan, seorang ketua kelas yang berkuasa dengan buku catatan poin pelanggaran selalu di tangannya. Kata-kataku seperti jarum yang menembus tirai waktu, membangkitkan kembali kenangan yang sepertinya telah terkubur di bawah debu masa lalu. Arawinda tertegun, sumpit di tangannya jatuh ke piring seng, menimbulkan suara denting. Seorang gadis yang suka membacakan surat cinta yang disembunyikan di laci meja kelas 12A1 di depan seluruh sekolah. Aku kembali menatap lurus ke mata Arawinda. Di mata hitamnya, aku melihat keterkejutan yang luar biasa, lalu kepanikan dan ketakutan. Dan akhirnya, rasa sakit yang mendalam meledak. Dia mengenaliku, mengenali Agni yang kurus kering dulu, orang yang telah dia dorong ke jurang penghinaan untuk menyelamatkan hidupnya. Saat itu, ruang dan waktu seolah berhenti. Suara angin menderu, suara ombak di luar sana tiba-tiba menjadi jauh dan tak terlihat. Yang tersisa hanyalah kami berdua, berhadapan melintasi kabut 17 tahun yang panjang dengan luka hati yang masih berdarah dan air mata tertahan yang siap tumpah. Suara denting sumpit yang jatuh ke piring seng seolah menghancurkan benteng pertahanan terakhir Arawinda. Dia duduk membeku, wajahnya pucat pasi. Mata hitamnya terbuka lebar menatap wajah pria di hadapannya, seolah mencoba mencari bayangan teman sekolahnya yang kurus kering dulu di antara garis-garis kedewasaan dan ketangguhan saat ini. Agni, kamu Agni? Suara Arawinda bergetar, hilang dalam deru angin di tepi danau. Aku hanya diam mengangguk, mataku tidak lepas dari wajahnya yang perlahan berubah karena emosi. Semua yang tertahan selama 17 tahun pecah. Air mata Arawinda tumpah seperti bendungan yang jebol. Dia menangis terseduh-seduh.
Tangisnya yang tertahan pecah, membawa semua siksaan batin, penyesalan, dan kesedihan yang telah dia tanggung sendirian selama bertahun-tahun. Dia menangis seperti anak kecil, tidak peduli dengan citranya sebagai manajer proyek yang berwibawa, tidak peduli dengan tatapan heran beberapa tamu lain di warung itu. Aku minta maaf, Agni, aku minta maaf. Arawinda berkata terbata-bata sambil menangis, bahunya yang kurus bergetar hebat. Aku tidak bermaksud menyakitimu, aku hanya ingin kau sadar. Ingin kau keluar dari kemiskinan. Aku tidak menyangka kau akan membenciku sampai seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Pengakuan yang terlambat dari Arawinda seperti pisau yang mengiris jantungku, sakit, tetapi juga menenangkan luka hati yang telah bernanah selama 17 tahun. Aku mengerti penderitaan dan pengorbanan diam-diamnya. Dia telah menanggung begitu banyak tuduhan palsu, begitu banyak kebencian, hanya untuk ditukar dengan kesuksesanku hari ini. Aku berdiri, berjalan mengitari meja, melepas mantel tebalku dan menyampirkannya di bahu Arawinda yang gemetar. Aku memeluknya, pelukan yang canggung tetapi hangat dan tulus. Jangan menangis lagi, Arawinda. Aku dengan lembut mengelus rambutnya. Suaraku berat dan penuh kasih. Terima kasih telah bersikap kejam padaku waktu itu. Tanpa kekejamanmu, tidak akan ada Agni Pratama hari ini. Sekarang giliranku untuk membalas budimu. Arawinda mengangkat wajahnya yang basah air mata menatapku. Matanya menunjukkan kebingungan. Membalas budi. Hutang apa yang kau miliki padaku? Akulah yang berhutang permintaan maaf padamu. Berhutang seluruh masa mudamu. Aku tersenyum, dengan lembut menyeka air mata di pipinya. Aku berhutang budi yang sangat besar padamu. Budi yang menyelamatkan seluruh hidupku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Biarkan aku yang menanggung semua badai dan kesulitan untukmu. Malam musim dingin, Jakarta terasa beku, tetapi di bawah cahaya kuning redup warung di tepi danau, api hangat dari pemahaman, rasa terima kasih, dan cinta yang terlambat perlahan-lahan menyala, menghalau kebekuan 17 tahun kesalahpahaman dan kebencian. Air mata telah mengering, yang tersisa hanyalah ikatan kuat antara dua jiwa yang pernah terluka. Kini mereka menemukan satu sama lain di tengah arus kehidupan. Hari-hari setelah malam musim dingin di tepi danau itu, aku memasuki pertempuran lain, lebih sengit dan menantang daripada kesepakatan bisnis manapun yang pernah aku hadapi. Pertempuran untuk merebut kembali kehidupan untuk Bima, putra Arawinda. Keesokan paginya, aku menunda semua pekerjaan di grup, secara pribadi mengantar Arawinda ke rumah sakit anak. Melihat anak berusia 5 tahun yang kurus dan pucat, dipenuhi selang-selang di tubuhnya, hatiku terasa perih. Penyakit darah langka itu menggerogoti tenaga anak itu hari demi hari. Aku menggunakan semua koneksi, kekuasaan, dan keuanganku untuk turun tangan. Aku menghubungi para ahli terkemuka di dalam dan luar negeri, mengadakan konsultasi online hingga larut malam. Semua biaya, dari obat-obatan termahal, cuci darah yang mahal, hingga operasi transplantasi sumsum tulang yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, semuanya aku bayar diam-diam. Siang hari, Arawinda masih harus ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku menugaskan asisten pribadiku untuk membantunya semaksimal mungkin agar dia bisa tenang. Malam harinya, aku berjaga di rumah sakit bersama Arawinda. Aku, CEO yang disegani di dunia bisnis. Sekarang belajar menenangkan anak yang rewel karena kesakitan. Belajar menyuapi setiap sendok bubur, mengelap badannya. Melewati malam-malam panjang tanpa tidur di kamar rumah sakit yang berbau disinfektan. Aku dan Arawinda duduk berdampingan, saling berpegangan tangan, saling memberi kekuatan dan harapan. Arawinda menjadi sangat kurus, tetapi di matanya tidak ada lagi kepanikan dan kesendirian seperti sebelumnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku, tertidur karena kelelahan. Aku memeluknya, merasakan napasnya yang teratur. Berjanji pada diri sendiri tidak akan pernah melepaskan wanita ini lagi. Proses mencari donor sumsum tulang yang cocok adalah perjalanan yang sulit dan penuh air mata. Ada saat-saat harapan muncul lalu padam, mendorong kami ke jurang keputusasaan. Tapi aku tidak menyerah. Aku menggunakan semua sumber daya keuangan untuk memperluas jangkauan pencarian hingga ke bank sumsum tulang internasional. Akhirnya, setelah berbulan-bulan yang panjang,
Hidup dalam ketakutan dan penantian, keajaiban datang. Seorang donor yang cocok sepenuhnya ditemukan di belahan dunia lain. Hari Bima dioperasi, Arawinda menangis histeris dalam pelukanku. Aku memeluknya erat, mataku yang memerah menatap lekat lampu merah di depan ruang operasi, diam-diam berdoa kepada semua kekuatan suci. Melindungi jiwa kecil itu. Operasi berlangsung selama 12 jam yang menegangkan. Ketika profesor keluar, melepas masker medisnya, mengangguk dan tersenyum mengumumkan transplantasi berhasil. Aku dan Arawinda saling berpelukan, meledak dalam kebahagiaan yang luar biasa. Pertempuran untuk merebut kembali kehidupan telah dimenangkan. Melihat Bima kembali sehat, dengan ceria memanggil Om Agni. Aku tahu aku telah menemukan kembali arti hidup yang sebenarnya. Semua kekayaan dan ketenaran menjadi sia-sia di hadapan senyum cerah wanita yang kucintai dan tawa polos anak-anak. Badai telah berlalu, dan sekarang saatnya kami bersama-sama menulis babak baru yang bahagia dan lengkap. Musim gugur di Jakarta begitu indah. Terik matahari musim panas telah berganti dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk, membelai kanopi pohon-pohon trembesi yang memerah di tepi Monas. Aroma bunga khas menyebar di udara, meresap ke setiap sudut kota tua yang bersejarah. Setelah melewati badai hidup dan mati, Bima telah pulih sepenuhnya, berlari-lari ke sekolah seperti anak-anak normal lainnya. Arawinda juga telah menemukan kembali kepercayaan diri dan ketangguhannya. Dia menjalankan posisinya sebagai manajer proyek dengan kemampuan luar biasa, membawa pulang kontrak-kontrak berharga bagi grup, membungkam semua rumor dan sindiran di masa lalu. Ketegaran dan kebaikannya tidak hanya membuat karyawan hormat, tetapi juga membuatku semakin jatuh cinta. Suatu sore musim gugur yang cerah, aku mengajak Arawinda berjalan-jalan di Jalan Sudirman, jalan yang dinaungi oleh pohon-pohon tua yang 17 tahun lalu, kami, para siswa miskin dari desa, hanya berani bermimpi untuk menjejakkan kaki. Arawinda mengenakan gaun bunga-bunga kecil yang ringan, rambutnya tergerai sebahu ditiup angin, senyum cerah di bibirnya memancarkan kebahagiaan. Kami berjalan berdampingan dalam diam, menikmati suasana tenang sore itu. Di depan sebuah gerbang bersejarah, aku berhenti, menoleh ke Arawinda dengan tatapan penuh kasih. Aku mengeluarkan sepucuk surat berwarna kuning pucat dari saku jasku, bahan kertasnya yang tua terasa akrab. Arawinda tertegun melihat surat itu, matanya berkaca-kaca. Dia langsung mengenali jenis kertas itu. Kertas yang telah menyaksikan awal dari sebuah tragedi yang menyakitkan, tetapi juga menjadi sumber dari cinta yang besar. Kamu menyimpannya selama 17 tahun. Suara Arawinda bergetar, air mata menggenang. Aku menggelengkan kepala, tersenyum lembut. Tidak, surat yang lama sudah disobek. Ini adalah surat kedua, surat yang kutulis untukmu kemarin. Aku dengan lembut meletakkan surat itu di tangan Arawinda. Tangannya yang kurus dan kasar, yang telah menanggung begitu banyak kesulitan, kini terasa hangat di telapak tanganku. Aku ingin memintamu untuk membacakan surat ini, tapi kali ini tolong jangan dibacakan dengan keras di depan semua orang. Hanya kau sendiri yang membacanya, boleh? Arawinda mengangguk berkali-kali, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia dengan hati-hati membuka surat itu, matanya dengan cepat membaca tulisan tangan yang rapi dan akrab. Untuk Arawinda, gadis yang kucintai selama 17 tahun. Terima kasih telah bersikap kejam untuk menyelamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikanmu, menanggung ketidakadilan agar aku bisa menjadi seperti sekarang. Aku pernah berjanji akan membahagiakanmu. Janji seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang gegabah. Tapi hari ini, pria berusia 35 tahun ini bersumpah akan menggunakan sisa hidupnya untuk melindungi, mencintai, dan menebus segalanya untukmu dan putramu. Maukah kau menikah denganku, Arawinda? Arawinda memelukku erat, menangis terseduh-seduh dalam pelukanku. Isak tangisnya berpadu dengan suara daun-daun yang berguguran di musim gugur Jakarta. Semua kesalahpahaman, kebencian, telah lenyap, yang tersisa hanyalah cinta tulus dan ikatan kuat. Dari dua hati yang pernah penuh luka. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan kecil yang hangat, tanpa kemeriahan, berlangsung di sebuah resor yang tenang di pinggiran kota. Tidak ada mitra bisnis yang pamer, hanya keluarga dari kedua belah pihak, beberapa teman dekat, dan Bima yang berlari-lari membawa cincin.
Saat bertukar cincin, aku menatap dalam ke mata Arawinda dan berbisik, "Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Kita akan melanjutkan akhir dari surat cinta 17 tahun yang lalu, ya?" Arawinda tersenyum cerah, mengangguk, air mata kebahagiaan kembali mengalir. Akhir yang bahagia dari sebuah cinta yang terlambat, menebus masa muda yang terlewatkan karena sebuah kebohongan yang agung. Para pendengar yang budiman, melalui akhir yang bahagia dari Agni dan Arawinda, kita seolah-olah bisa bernapas lega, lalu menyadari bahwa hidup ini terkadang seperti sepucuk surat yang dibungkus dengan kertas kasar di luar, tetapi di dalamnya menyimpan perasaan yang sangat dalam. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa luka, kekejaman yang sepertinya menghancurkan hati, terkadang justru menjadi pendorong terkuat yang membantu manusia bangkit dari lumpur kegelapan. Kebenaran terkadang tertutup oleh keangkuhan dan kebencian buta, seperti cara Agni memendam dendam selama 17 tahun tanpa menyadari bahwa dia berutang budi besar pada seorang gadis. Dalam hidup, jangan terburu-buru menghakimi seseorang atau suatu tindakan sebelum memahami alasan di baliknya. Karena di balik sikap dingin dan kejam, bisa jadi ada pengorbanan diam-diam yang luar biasa. Cinta sejati bukan hanya getaran pertama yang dangkal, tetapi juga tentang pengampunan, keberanian memikul tanggung jawab, dan tangan yang siap terulur untuk melindungi saat badai kehidupan menerpa. Hiduplah dengan tulus, bersyukur, dan belajarlah untuk memaafkan. Karena hanya dengan melepaskan kebencian, kita bisa menemukan kedamaian sejati dan membuka pintu untuk menyambut kebahagiaan yang utuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini. Semoga Anda selalu damai, sehat, dan beruntung dalam hidup. Sampai jumpa lagi.